mungkin saya mulai hari ini saya mulai dulu ya acaranya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau on cam bisa on cam ya apabila tidak berhalangan agar nantinya diskusi kita juga lebih enak juga diskusinya bisa saling bertatap muka meskipun lewat virtual. Oke. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Hari ini bersama saya Eka Alivia Fairuz Ilmi, biasa dipanggil Eka. Saya mahasiswa Administrasi Publik Universitas Airlangga Surabaya. Hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator di acara Madat Club pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya kita mulai acara dengan bacaan basmalah bersama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan mendapatkan output sesuai dengan harapan kita nantinya. Oke, hari ini teman-teman, sesuai yang kalian ada di dalam ruang Zoom ini ya, mungkin teman-teman yang ada di sini ini sudah sering kali nih mengikuti kegiatan atau acara-acara yang diselenggarakan oleh Madat Club. Atau mungkin ada yang baru pertama kali nih ikut dalam acara yang diselenggarakan oleh Madat Club. Tapi tidak apa-apa, ini merupakan langkah pertama kalian nih hari ini untuk bisa menambah dan juga menambah ilmu dan juga pengetahuan tentunya di acara-acara Madat Club. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sering kali mengikuti acara-acara Madat Club ini, kalian sudah sering mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu-ilmu dari pemateri-pemateri hebat. Sama halnya di hari ini nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi nih bersama pemateri kita yaitu Pak Riza. Nanti kita akan sapa beliau ya. Mungkin sebelum kita sapa beliau dan sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan berikan sedikit pengantar nih teman-teman terkait apa sih yang kita bahas pada hari ini. Nah, hari ini di Madat Club ini menyelenggarakan acara bedah buku nih dari pemateri kita. Hari ini kita akan bahas terkait sertifikasi halal di Eropa dan juga Indonesia. Wah, ini sangat menarik ya teman-teman, apalagi buat kalian yang sedang berkuliah atau mungkin kalian yang sedang menekuni bidang-bidang politik atau mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Ini sangat menarik tentu saja. Hari sertifikasi halal. Kita akan bahas nih terkait sertifikasi halal. Apa sih sebenarnya sertifikasi halal di Indonesia dan juga Eropa? Nah, sertifikasi halal ini sebenarnya penting apa enggak sih digunakan gitu ya? Apalagi kita ini ya sebagai penduduk Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas penduduknya merupakan warga Muslim ya, beragama Islam. Hampir 90% atau tepatnya 86% merupakan penduduk dengan beragama Islam. Nah, seperti yang kita tahu nih, kita sebagai orang Muslim nih sangat dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menggunakan, mengonsumsi atau memakan produk-produk yang sudah memiliki labelitas halal. Nah, labelitas halal ini pentingnya untuk apa sih? Nah, nanti kita akan kupas tuntas ya bersama dengan pemateri kita, Pak Riza. Tentu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apa sih hubungannya dengan Eropa nih, sertifikasi halal? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya produk-produk yang digunakan oleh masyarakat Muslim ini harus punya labelitas halal, di mana Indonesia ini juga tidak bisa ya menyediakan banyak produk untuk penduduknya. Kita tahu penduduk Indonesia ini sangat besar dan juga sangat banyak. Jadi kita punya keterbatasan untuk menyediakan produk untuk bisa mereka konsumsi. Nah, kita minta bantuan nih dari negara Eropa. Di Eropa ini banyak banget nih produk-produk yang diimpor ke Indonesia. Indonesia mengimpor barang-barang atau produk-produk dari Eropa. Tentu saja di sini Eropa cukup kesulitan karena membutuhkan sertifikasi halal untuk bisa mengirim produknya ke Indonesia. Nah, di sini tuh ternyata Indonesia belum memiliki lembaga sertifikasi di Eropa. Nah, sebenarnya di sini tuh Indonesia punya peluang emas loh teman-teman. Tapi tidak, mungkin beberapa orang sudah sadar, namun lebih banyak tidak sadarnya karena sampai sekarang pun masih belum ada ya. Nanti kita bisa kupas tuntas nih sama pemateri kita. Nah, mungkin bisa langsung aja ya kita. Sebelumnya saya sapa dulu nih, saya sapa kembali. Halo, selamat datang Pak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka. Terima kasih, Mbak Eka. Ya, oke, sebelumnya Pak Riza sekarang sehat atau bagaimana Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Mbak Eka dan teman-teman di Lembaga Madat Institute ini, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kami dan keluarga sehat walafiat di Belgia.
kami mohon maaf Mbak Eka dan teman-teman di Madat dan semua peserta diskusi daring Madat Institute ini atas keterlambatan saya bergabung dalam diskusi sore waktu Indonesia, dikarenakan ada perubahan jam dari jam musim panas ke jam musim dingin. Jadi kami berpikir di sini masih jam 9, tetapi sesungguhnya sudah jam 10. Jadi kami mohon maaf sekali Mbak Eka dan teman-teman dari Madat atas keterlambatan kami ini. Oke, terima kasih Pak Riza. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu dan juga kehadirannya. Meskipun ini terpaut waktu yang cukup panjang ya waktunya, perbedaan antara Eropa dan juga Indonesia ini. Terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya ini. Nah, sebelum Pak Riza ini menyampaikan diskusi kita hari ini nih, saya akan perkenalkan dulu nih Pak Riza ke teman-teman di ruang Zoom ini, agar teman-teman nantinya juga bisa lebih enak nih mengenal pemateri kita hari ini. Nah, teman-teman, Pak Riza ini bernama lengkapkan Ayang Utriza Yakin atau biasa disapa dengan Pak Riza. Nah, Pak Riza ini dulunya merupakan seorang santri di Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Falah Cukir Jombang. Nah, setelah beliau tamat dari Pondok Pesantren ini, beliau ini masuk ke studi S1 nih di IAIN Syarif Hidayatullah dan kemudian menamatkan, dan ternyata beliau ini punya dapat beasiswa nih teman-teman, S2 dari Kementerian Agama untuk bisa melanjutkan studinya di Al-Azhar Kairo. Wah, hebat banget ya teman-teman. Jadi ini Pak Riza juga bukan orang yang main-main lagi nih, ini udah hebat banget nih. Nah, namun sayangnya Pak Riza ini tidak setelah dari Al-Azhar ini tidak melanjutkan secara penuh, tapi melanjutkannya ini ke Prancis atau ke Paris. Wah, di Paris ini berada di Universitas Sorbonne. Nah, beliau ini di studinya ini lebih menekuni terkait hukum-hukum Islam, syariah, dan lain sebagainya terkait sejarah Islam, filologi, dan lain sebagainya. Jadi beliau sudah punya concern yang sangat pas dengan materinya atau buku yang dibedahnya pada hari ini. Nah, selain itu, ini sudah punya banyak banget pengalaman untuk menjadi seorang dosen atau pengajar nih. Mulai dari menjadi dosen di program Pascasarjana Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta, kemudian mengajar di Universitas Gent, dan juga mengajar di Fakultas Teologi Universitas KU Leuven, Belgia. Mohon maaf, mungkin pronunciation saya salah ini karena saya masih belajar juga, nanti bisa dikoreksi Pak Riza. Dan oh ya, Pak Riza ini luar biasa hebat juga, sudah memproduksi 3 buku nih teman-teman. Di tahun 2016 ini ada 2 buku, ada Sejarah Hukum Islam Nusantara, dan juga ada buku Islam Moderat dan juga isu kontemporer. Dan di tahun ini beliau sudah memproduksi buku yang saat ini kita bedah bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, yaitu Rethinking Halal, Geology, Current Trends, and New Interpretation. Nah, ini benar-benar beliau ini sudah punya banyak banget pengalaman, ilmu, pengetahuan yang nantinya bisa di-sharingkan bareng-bareng sama kita ya Pak Riza. Oke, mungkin cukup singkat ya perkenalannya. Mungkin nanti Pak Riza kalau mau memperkenalkan diri lebih panjang juga boleh saat kita diskusi. Oke, mungkin sebelumnya Pak Riza apakah sudah siap? Oke, mungkin teman-teman di sini juga sudah siap ya untuk berdiskusi bareng materi kita pada hari ini. Oke, mungkin waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Pak Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'du. Teman-teman Institut Madat, Mbak Eka, sahabat kawan semua para pemirsa,
para dosen, peneliti, pengajar, mahasiswa, mahasiswi, para santri, pelajar, dan termasuk ada sahabat saya dari yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Satomi. Sama-sama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Institut Madat atas undangan yang baik ini pada kesempatan sore waktu Indonesia ini atau pagi hari waktu Eropa untuk berbincang mengenai persoalan halal baik di Eropa dan di Indonesia. Teman-teman, sahabat sekalian, berbicara mengenai halal ini memang sudah menjadi isu dunia bagi para pengusaha, ya, para bisnismen, kemudian bagi pemerintah, para berbagai negara, maupun bagi para peneliti yang mengamati isu-isu halal ini sebagai fenomena sosial. Pembahasan kami akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kami akan buka nanti dengan pendahuluan, mencoba untuk menggambarkan isu halal ini di dunia, di Eropa, di Asia Tenggara, dan di Indonesia secara singkat. Yang kedua, kita akan masuk pada pembahasan mengenai halal, sertifikasi halal, dan standarisasi halal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan di Eropa. Pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai temuan-temuan penelitian kami sendiri dan apa yang kita temukan dan kita ungkapkan di dalam buku yang diterbitkan oleh Brill beberapa bulan lalu. Ini ya, teman-teman mungkin bukunya, aduh mohon maaf ini tidak terlihat. Nah ini. Terakhir saya akan di bagian ketiga saya akan tutup dengan beberapa usulan, baik itu usulan kebijakan bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, maupun berbagai universitas, kampus, dan para peneliti. Baik, teman-teman sekalian, soal isu halal ini mungkin sekitar 20 sampai 30 tahun belakangan ini berkembang di hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia. Tetapi baru sekitar 20, tepatnya 10 tahun belakangan ini, isu halal menjadi isu yang hangat bukan saja di berbagai negara Muslim, tetapi lebih khusus di negara-negara minoritas Muslim seperti di Eropa, Amerika, Australia, Kanada, dan negara-negara Asia minoritas Muslim seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan negara lainnya. Nah, ada persoalan besar yang dihadapi oleh semua pihak ya. Jadi ini perkembangan industri dunia, ya, kapitalisme global dengan berbagai teori konsep semuanya ini kan terus memperbaharui dirinya untuk terus menguasai ekonomi dunia. Nah, salah satunya adalah dia masuk ke dalam ceruk halal ini. Nah, ketika mau masuk ke ceruk halal ini, tentu para pemain bisnis dunia ini harus menyesuaikan dengan permintaan standar-standar halal. Ya. Di lain sisi, negara-negara Muslim ini terus mengembangkan negara-negara mayoritas Muslim ini terus mengembangkan pasar halal, regulasi halal, peraturan-peraturan halal, dan semua yang terkait dengan halal dalam berbagai bidangnya. Entah itu di dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, termasuk di dalamnya produk-produk, baik itu produk makanan minuman maupun produk
siap pakai seperti pakaian, ataupun produk-produk kesehatan dan kebersihan seperti kosmetika, sabun, gosok gigi, lalu obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, pada 10 tahun belakangan ini ada laporan yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh lembaga di Uni Emirat Arab yang mengeluarkan laporan perkembangan ekonomi halal di berbagai dunia. Dan ternyata halal dengan berbagai aspeknya ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Dari mulai pariwisata halal, kemudian obat-obatan halal, kosmetika halal, dan lain sebagainya. Dengan melihat perkembangan pasar halal yang terus meningkat, pada gilirannya negara-negara yang minoritas Muslim, terutama Eropa, Jepang, Cina, Korsel ini memiliki perhatian penuh bagaimana kiranya kita bisa memproduksi barang-barang halal yang bisa diekspor ke negara-negara mayoritas Muslim. Nah, disinilah dibutuhkan standarisasi dan sertifikasi halal. Itulah kira-kira latar belakang secara umum apa yang mendorong penelitian kami dan apa yang mendorong buku ini. Ya. Jadi current trends atau kecenderungan saat ini adalah semua negara adalah mencoba untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi baik pada tingkat peraturan perundang-undangan maupun pada tingkat penerapan, yaitu LSM atau para perilaku bisnisnya bagaimana melakukan sertifikasi halal ini. Nah, sekarang saya ingin mengungkapkan temuan dalam penelitian kami pribadi dan apa sih yang diungkapkan dari buku ini. Dari 11 bab yang ada di buku ini, hampir semua tulisan, ya, termasuk 2 tulisan kami, menunjukkan bahwa fenomena halal ini adalah satu revolusi antropologi abad 21 yang maha dahsyat. Kenapa? Karena fenomena halal ini adalah suatu interaksi yang aktif antara faktor dunia atau global dan faktor lokal. Jadi apa yang terjadi di dunia secara global itu berkait erat, berkait kelindan dengan apa yang terjadi secara tempatan, secara lokal, baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Saudi, negara-negara teluk kaya, maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi revolusi antropologis halal ini adalah satu keterkaitan erat antara pengaruh dunia di hampir semua berbagai belahan dunia dengan apa yang terjadi di setiap negara masing-masing. Nah, revolusi antropologis halal ini menunjukkan adanya gerakan ilmu pengetahuan yang disebut kalau dalam ilmu hukum positivisasi atau saintifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi antropologi halal ini yang kami temukan? Karena ternyata dalam prosesnya halal ini mengalami 3 hal. Pertama, halal mengalami saintifikasi. Artinya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan halal itu harus tunduk masuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Bayangkan, jadi sesuatu yang transendental, yang samawi, yang agama harus tunduk pada peraturan-peraturan, logika, konsep, metodologi, cara kerja ilmu pengetahuan. Ya, satu ini. Dalam proses saintifikasi ini, nanti yang ditunjukkan di dalam buku ini, banyak sekali ajaran-ajaran agama, dalam hal ini fikih itu harus tunduk, taat pada hegemoni ilmu pengetahuan ini. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh. Ya, yang kedua, fenomena halal
di dunia maupun di lokal ini menunjukkan satu proses standarisasi. Apa itu proses standarisasi? Proses standarisasi adalah proses penyatuan dari berbagai aturan-aturan agar bisa dijadikan rujukan bagi para pelaku usaha maupun negara. Jadi menjadi rujukan standarnya apa sih? Ini kan para pengusaha berbagai negara bingung apa sih standar halal itu ya. Nah, banyak sekali standar halal. Nah, sementara di Eropa apa yang kami temukan, negara-negara Eropa ini butuh standar baik di tingkat negara mereka maupun di tingkat Eropa atau Uni Eropa. 5 tahun sebelum ini ya, dalam 5 tahun kemarin itu ada satu usaha untuk membangun suatu standar halal Uni Eropa. Tetapi setelah hampir 5 tahun bekerja itu gagal. Kenapa demikian? Karena mendapatkan perlawanan keras dari komunitas-komunitas Muslim yang ada di berbagai negara. Mengapa demikian? Karena bagi masyarakat Muslim yang ada di berbagai negara di Eropa ini, mengapa persoalan halal yang terkait dengan ajaran agama Islam kok non-Muslim ikut-ikutan, misalnya satu, ya. Itu persoalan yang sangat krusial sekali karena di dalam standar halal Uni Eropa salah satunya non-Muslim boleh masuk ke dalam lembaga sertifikasi halal. Nah, ini mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari berbagai lembaga di Eropa. Yang kedua, persoalan pemingsanan. Pemingsanan atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut stunning atau di dalam bahasa Prancisnya étourdissement, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut takhdir, ya, pemingsanan. Jadi hewan itu harus dipingsankan sebelum disembelih. Kenapa? Karena isu hak asasi binatang di sini sangat kuat sekali, ya. Para pembela hak asasi binatang itu memiliki lobby yang sangat kuat di Eropa ini. Jadi bagi para pembela hak asasi binatang, mereka mengajukan bahwa setiap penyembelihan hewan itu harus dilakukan proses pemingsanan. Nah, inilah yang ditolak oleh masyarakat Muslim. Kenapa? Karena soal pemingsanan ini masih perdebatan di kalangan ulama sendiri dan lembaga walaupun ya secara mayoritas seluruhnya membolehkan pemingsanan sebelum penyembelihan dengan syarat tidak mematikan hewan-hewan tersebut. Karena itu kemudian komite pembuat sertifikasi standarisasi halal Uni Eropa ini dibubarkan, ya. Baik, berarti apa dong standar halalnya ini? Nah, standar halal di negara-negara mayoritas Muslim dan minoritas Muslim ini berbeda. Di negara-negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Maroko, itu yang mengatur adalah negara. Misalnya di Indonesia ada Undang-Undang JPH Jaminan Produk Halal 2014, walaupun peraturan presiden PP-nya dan kemudian penandatanganan kerjasama 3 menteri baru keluar tahun lalu dan tahun ini. Ya, prosesnya panjang sekali. Semua produk yang ada di Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, kalau di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, ada negara yang mengurus, sementara di negara-negara minoritas Muslim itu, negara tidak campur tangan dalam persoalan keagamaan. Atau dalam ilmu politiknya disebut ini prinsip sekularisme, memisahkan antara hal-hal yang bersifat duniawiyah dengan hal-hal yang bersifat ukhrawiyah, yang bersifat politik dunia dengan yang bersifat keagamaan.
di Eropa termasuk di Jepang, Korea Selatan, Cina, negara-negara tersebut membiarkan atau tidak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan agama. Baik di tingkat Uni Eropa, kalau di Eropa maupun di tingkat-tingkat berbagai negara. Misalnya kami melakukan penelitian di Prancis, di Belgia, dan beberapa negara tetangga. Itu semua negara yang ada di Eropa tidak punya itu lembaga halal negara, tidak ada. Misalnya juga kami pernah melakukan penelitian halal di Jepang selama 2 bulan, ya, baik itu di Tokyo, Osaka, Kyoto, kemudian Kepulauan Okinawa dan berbagai kota besar di Jepang lainnya. Itu negara Jepang tidak memiliki lembaga khusus negara yang mengurusi standarisasi dan sertifikasi halal, tidak ada. Karena Jepang adalah negara yang sekuler. Di Prancis tidak ada, di Belgia tidak ada, apalagi di Prancis yang di dalam undang-undang dasar mereka sudah jelas disebutkan prinsip negaranya adalah laicite, kemudian di Belgia juga demikian, ya, dan hampir semua negara di Eropa, demikian juga di Kanada, Amerika Serikat, dan di Australia, negara tidak campur tangan dalam proses pembuatan standarisasi halal dan mengeluarkan sertifikasi halal. Lalu apa yang jalan keluarnya? Nah, di negara-negara minoritas Muslim yang mengurus standarisasi halal atau sertifikasi halal adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang tercatat di negara-negara tersebut. Misalnya di Belgia ini ada sekitar 17 LSM yang mengurus sertifikasi halal. Tetapi pada praktiknya hanya sekitar 4 yang aktif. Di Prancis juga demikian, ada belasan, tetapi yang aktif itu sekitar 3-5, yang diakui hanya 2. Kalau di Belgia hanya yang diakui oleh Indonesia dan Malaysia itu hanya 1. Di Prancis itu 3. Misalnya di Jepang itu ada menurut rumor ratusan, tapi dalam penelitian kami, di Jepang itu ada sekitar belasan atau sekitar 9, namun lagi-lagi ya ada belasan, namun yang aktif itu hanya sekitar 7-9, tidak lebih. Bahkan di antara 7 yang 9 ini yang terakreditasi oleh Indonesia dan oleh Malaysia itu hanya 2-3, ya, JMA, kemudian yang di Jepang Jalal Halal Association yang ada di Osaka ada 3 atau 4. Jadi memang sedikit. Nah, LSM yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal juga ini ada tingkatannya. Pertama pertanyaannya adalah standar apa sih yang digunakan oleh mereka, ya, dalam proses sertifikasi halal? Kalau di Indonesia kan jelas ya, ada undang-undangnya. Jadi kalau orang mau sertifikasi halal ya mudah saja. Ada badan BPJH, ya, pusat, provinsi, daerah, kabupaten sampai ke bawah. Jelas. Orang mau mengajukan sertifikasi halal, misalnya usaha bakso, misal, atau usaha minuman mineral misalnya, atau usaha apa gitu, televisi. Ada panduannya, ada aturannya jelas. Begini-begini apa yang harus dia lakukan jelas. Nah, di negara-negara minoritas Muslim, baik di Eropa, Asia, Kanada, Amerika Serikat, Australia itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat halal ini itu menggunakan standar ada 3. Di dunia ini ada 3, ya. Pertama, Codex Alimentarius, itu hampir semuanya karena ini kesepakatan 165 negara, tetapi di luar itu ada 3 standar yang dipakai oleh seluruh LSM atau LSM pemberi
sertifikat halal, atau kalau bahasa Inggrisnya itu halal certification body atau bodies kalau jamak ya. Jadi HCB, halal certification body atau lembaga pemberi sertifikat halal. Nah, lembaga sertifikat pemberi halal ini mereka menggunakan standar paling banyak satu standar Malaysia, ya, dari JAKIM. Yang kedua standar Indonesia dari MUI khas Halal Assurance Systems MUI. Yang ketiga standar halal Filipina. Tapi ternyata standar halal Filipina ini cukup menarik. Kok Filipina ya? Karena dia bukan mayoritas Muslim dan bukan pemain utama di dalam produk halal. Ternyata dalam penelitian kami menemukan salah satu sumber saat kami di Berlin, Jerman. Ternyata lembaga halal Filipina ini melakukan salin tempel untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme, ya, standar halal Malaysia, ya. Jadi secara umum itu yang digunakan adalah standar halal MUI dan standar halal JAKIM. Walaupun secara kelembagaan ada 3 standar yang menjadi rujukan sebetulnya. Ya, pertama standar rujukan standar halal OKI, Organisasi Konferensi Islam di bawah SMIC ya, SMIIC. Ya, yang kedua standar halal Qatar, negara-negara Teluk. Jadi negara-negara Teluk atau namanya GCC, Gulf Cooperation Countries. Jadi Persatuan negara-negara Teluk, mereka punya satu standar yang itu dibuat oleh Uni Emirat Arab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu ada World Halal Forum ya, yang terus ada satu lagi ya, ini saling bersaing, yang satu dipegang oleh Indonesia, yang satu dikuasai oleh jejaring Malaysia ya. Jadi walaupun ada standar Codex Alimentarius, standar OKI, standar GCC, secara praktek standar Malaysia dan standar Indonesia lah yang digunakan oleh hampir seluruh lembaga pemberi sertifikasi halal di berbagai negara. Nah, apa yang terjadi adalah sekitar tahun 90 terutama tahun 2000-an ini kan negara-negara Eropa lagi-lagi butuh untuk mengekspor produk mereka, dan negara-negara mayoritas Muslim mengimpor produk-produk dari negara minoritas Muslim. Dibutuhkanlah standar, akhirnya berjamurlah LSM pemberi sertifikat halal. Lalu dalam proses pembangunan LSM pemberi sertifikasi halal ini, mereka mengambil seluruh standar halal yang ada di dunia. Ya, kebanyakan menariknya justru standar halal ini berkembang di negara-negara Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina. Nah, perkembangan pembuatan standarisasi halal di Asia Tenggara ini, terutama Malaysia dan Indonesia, ini kemudian standar-standar halal mereka ini menyebar ke hampir seluruh dunia dan dipakai ya dengan cara salin tempel atau diolah ulang, atau terang-terangan mereka mengatakan kami menggunakan standar ABCD. Misalnya di Belgia ya, di Belgia dari 4 lembaga sertifikasi halal yang aktif itu mereka semuanya mengikuti standar Malaysia dan standar Indonesia, ditambah ada standar Brunei dan ada standar Singapura ya, MUIS. Nah, dari sini kelihatan bagaimana Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia, memainkan peranan penting di dalam persoalan halal di dunia ini. Ya. Nah, ada transfer standar ilmu pengetahuan yang diambil oleh negara-negara minoritas Muslim di Eropa. Di semua standar-standar dari Indonesia dan Malaysia ini kemudian diambil, disalin tempel, dicangkokkan.
tentu bukan saja di Eropa, tetapi juga negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Yang saya tahu tentu Eropa dan Jepang karena pernah melakukan penelitian di keduanya. Di Jepang ini hampir seluruhnya, ya, dari mulai NAHA, Nippon Asia Halal Association, dari JMA, Japan Muslim Association, dari JH, Japan Halal Association, kemudian yang di Masjid Totsuka atau apa, di hampir semua, sekitar 9 itu hampir semuanya menggunakan standar Malaysia dan standar Indonesia. Dari sini terlihat bahwa lagi-lagi proses standarisasi ini adalah bagian daripada positivisasi. Bagaimana ranah ilmu keagamaan harus masuk ke dalam proses positivisasi. Jadi harus dituliskan dalam bentuk peraturan, undang-undang di negara mayoritas Muslim, atau dibukukan, dijadikan peraturan untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat pemberi sertifikasi halal. Jadi ada proses positivisasi melalui standarisasi. Lagi-lagi proses positivisasi melalui standarisasi ini adalah bagian daripada epistemologi ilmu pengetahuan hasil anak kandung dari rahim modernisme Eropa atau Barat secara umum. Setelah ada proses saintifikasi, proses standarisasi dan positivisasi, yang ketiga adalah proses normalisasi. Apa itu proses normalisasi? Yaitu menjadikan semua persoalan-persoalan yang terkait halal itu menjadi satu norma tertentu, satu norma. Jadi kalau standarisasi itu di masyarakat mayoritas Muslim diatur oleh negara, kalau di minoritas Muslim itu yang mengatur adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat pemberi sertifikat halal atau HCB, maka ada satu proses normalisasi atau menjadikan soal-soal halal yang itu sebetulnya kan halal ini kan bagian daripada kehidupan masyarakat Muslim, ya. Kayak Mbak Eka katakanlah nggak perlu bertanya lagi, kita misalnya mau makan di rumah makan Padang, di warteg, di warsun, di mana saja di Indonesia, kalau mau makan kan nggak perlu tanya ini halal atau tidak. Jadi halal adalah sudah bagian dari proses kehidupan keseharian masyarakat Muslim dimanapun. Tetapi dengan adanya lagi-lagi persilangan antara dunia usaha, bisnis, politik, ya, hubungan internasional dan lain sebagainya, butuh ada satu proses normalisasi. Yang tadinya kehidupan kita itu kan biasa saja. Misalnya, mohon maaf, bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak mau menggunakan pewarna merah bibir, kita jarang bertanya, ini pewarna merah bibir ini halal atau haram? Apakah pewarna merah bibir ini bahan-bahannya itu semuanya dari tumbuhan halal atau ada gelatin babi misalnya? Nanti kalau seandainya merah bibir ditaruh sini gelatin babi di bibir kita, bagi yang suami istri, berarti suaminya mencium babi ntar, ya, kayak gitu, hal seperti itu. Nah, yang sesungguhnya ini kan hal-hal yang biasa gitu ya, di Indonesia itu nggak dipertanyakan, tapi dengan adanya saintifikasi halal, standarisasi halal, sehingga hal-hal keseharian yang tadinya tidak dipertanyakan menjadi dinormalisasikan. Mbak, itu jilbabnya halal tidak? Kan pernah heboh ya di Indonesia, hijab syar'i atau jilbab halal. Loh, apa maksudnya jilbab halal? Semua jilbab tentu halal. Oh, ternyata maksudnya jilbab yang sudah tersertifikasi halal. Itu pun menjadi pertanyaan bagi masyarakat Muslim di berbagai negara yang mayoritas Muslim. Kenapa harus ada sertifikasi halal? Bahkan kaum nyinyirisme baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia Muslim lainnya, mereka tetap mengkritisi atau menyinyiri apa sih guna sertifikasi halal. Contoh, saya pikir teman-teman di Madat, kaum nyinyirisme itu hanya tumbuh besar dan lahir di negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata kaum nyinyirisme ini ada di hampir seluruh negara mayoritas Muslim. Kami mewawancarai banyak sekali masyarakat Muslim yang berasal dari berbagai negara. Dan ternyata mereka juga bertanya-tanya, mengapa kami harus melakukan sertifikasi halal? Mengapa kami harus menggunakan bertanya apakah produk ini halal atau tidak di negara yang mayoritas Muslim? Kalau di negara minoritas Muslim masuk akal. Misalnya umat Islam yang ada di Jepang, umat Islam yang ada di Eropa. Misalnya kami di Belgia, sebelum kami makan kami biasa bertanya dulu, ya. Misalnya ada rumah makan baru, kita harus tanya dulu ini halal atau tidak, dan itu biasa, ya. Misalnya di sini ada otakos, sebelum kami makan tanya apakah ini halal atau tidak, dibilang halal. Ada sertifikat halalnya atau tidak? Ada, lalu ditunjukkan. Apakah semua orang melakukan itu? Umat Islam ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, kami secara pribadi, secara keluarga memang tentu orang Islam. Tetapi bagi kami sebagai peneliti ini menarik. Jadi sebelum kami makan, kami tanya, ini halal atau tidak halal? Terus saya tanya lagi, mana sertifikat halalnya? Kami tanya seperti ini karena bagian dari penelitian. Lalu mereka tunjukkan. Misalnya ada toko daging halal. Tentu yang menjual terlihat sekali dari wajahnya adalah orang-orang Arab Maghribi dari Maroko, Aljazair, Tunisia, atau Turki, atau Asia Selatan. Tapi tetap kami tanya, ini halal atau tidak? Halal. Ada sertifikat halalnya nggak? Artinya cara penyembelihannya halal atau tidak? Oh halal. Ini sertifikatnya. Ya, terus misalnya ada toko kebab, ini halal nggak? Ada, ini sertifikat halalnya. Kalau di negara-negara minoritas Muslim seperti di Jepang dan di Eropa, wajar kita bertanya apakah sesuatu yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita makan itu halal atau tidak. Tetapi menjadi persoalan besar kalau sertifikasi halal ini seperti di Indonesia, misalnya itu menjadi wajib, maka kaum nyinyirisme itu akan selalu mengatakan bahwa buat apa sertifikat halal? Misalnya, sekarang kita bicara konteks Indonesia. Dalam 5 tahun belakangan ini kan kita dihebohkan misalnya kulkas atau lemari es bersertifikat halal. Maksudnya apa ini? Apakah kemudian lemari es ini jadi halal kita makan? Kemudian ada lagi kacamata syar'i atau kacamata halal. Ada lagi apalagi kemarin yang heboh, besi halal. Kemudian telur halal, ya. Karena di telurnya kemudian dicap telur halal. Kemudian kaum nyinyirisme mengatakan apakah ayam betina dan ayam jantan sudah dinikahkan? Siapa saksinya? Berapa maharnya? Siapa penghulunya? Kemudian heboh lagi ada lele morotal. Kemarin belakangan baru ada kambing morotal, ya, kambing halal. Ya, kemudian siapa penghulunya, berapa maharnya, siapa nikahnya, ijab kabulnya di mana, dan lain sebagainya. Memang di negara mayoritas Muslim, kewajiban sertifikasi halal ini bagi mereka yang belum memahaminya memang menjadi bahan bercandaan. Sebelum kami meneliti mengenai halal juga sama, ini maksudnya apa? Tapi ternyata begini nih, mungkin bagi teman-teman yang tidak meneliti halal, kok perlu sih lemari es halal, kacamata halal? Bukan barangnya yang halal, ya tentu saja lemari es itu halal, tentu saja meja itu halal. Bahkan di Malaysia itu lebih parah lagi di Malaysia. Malaysia itu mengeluarkan baja bersertifikat halal, besi bersertifikat halal, air mineral, kalau air mineral di Indonesia juga ada, tapi itu terus kaca bersertifikat halal. Saat misalnya kami memaparkan hal ini di berbagai negara Eropa, mereka tertawa secara umum. Memang ada besi yang haram. Setelah dapat sertifikat halal, apakah kemudian besi itu menjadi halal kita makan?
Bukan itunya, tentu itu bisa menjadi bahan candaan, tetapi halal ini kan bukan saja persoalan halal haram sekarang. Nah ini, sebagai peneliti kami melihat ada perubahan cara pandang dan perilaku mengenai hal ini yang berubah. Dari semata-mata hanya persoalan tadi peraturan, kemudian standar, norma, sertifikasi halal, sekarang hal itu berubah menjadi etika, etik, semacam bio. Bio ini kan sudah menjadi kesadaran dunia ya, di mana-mana bio itu sekarang udah menjadi kesadaran dunia dan melintas batas negara, melintas batas ajaran agama, kepercayaan. Ya, kenapa? Karena bio tidak menggunakan pestisida, kemudian betul-betul kemandirian masyarakat setempat, dialiri air yang bersih, kemudian ada standar bio. Nah, halal ini sedang menuju ke sana. Kalau seandainya berhasil, ini luar biasa. Bukan saja revolusi industri, revolusi antropologis halal, tapi ini lebih daripada hanya sekadar revolusi antropologi yang ada di dalam ilmu sosial ini, melewati fenomena halal. Ini akan luar biasa. Nah, yang menjadi soal bagi masyarakat Muslim adalah bukan lemari es, besi, atau buku halal, tetapi halal berkembang sudah menjadi tadi etika. Contoh, apakah misalnya tadi hijab syar'i, kacamata halal, lemari es halal, besi halal, bajak halal, air halal, kemudian bangku halal, meja halal, kaca halal, semua itu bukan barangnya. Barangnya sih tentu halal, tetapi misal apakah karyawannya itu dibayar sesuai dengan UMR, upah minimum regional? Apakah pabrik-pabrik itu mengikuti peraturan undang-undang negara tersebut dan konvensi internasional seperti tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur? Apakah perusahaan itu sudah mengembangkan pengelolaan sampah atau melakukan daur ulang sampah? Ya. Jadi halal bukan semata-mata misalnya buku, oh ini buku dapat sertifikat halal. Tentu bukan bukunya, tapi apakah misalnya mereka yang bekerja di pabrik buku ini dibayar sesuai dengan standar gaji di negara tersebut? Tidak. Apakah para pekerjanya sudah dewasa, tidak mempekerjakan di bawah umur atau tidak? Apakah limbah yang keluar dari pabrik itu tidak dibuang ke alam, sudah bisa didaur ulang atau tidak? Tapi lagi-lagi ini masih sulit, ya masih sulit. Halal sekarang ini masih sebatas pada aturan-aturan umum, walaupun ada proses ke etika, yaitu thayyib. Ingat di dalam Al-Quran dikatakan halalan thayyiban. Halal dulu baru thayyib. Kenapa? Karena kalau halal dulu ini mudah sekali. Tapi kalau thayyib atau etis ini sulit. Tadi gajinya harus benar, tidak mempekerjakan anak di bawah umur, ada pengelolaan sampah, ada pengelolaan daur ulang, tidak mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika undang-undang peraturan akreditasi sertifikasi halal diterapkan prinsip thayyib, prinsip etik dari halal, maka hampir semua perusahaan tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Contoh saja, misal banyak sekali waralaba, warung waralaba internasional. Saya tidak menyebutkan mereknya ya. Misalnya tet, misalnya D titik-titik T K titik-titik C. Pokoknya itulah pokoknya ya. Kalau mau kita terapkan thayyib, etik halal, nggak mungkin mereka dapat sertifikat halal. Misal, banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional di Indonesia yang buang sampah, buang limbahnya sembarangan kan ya. Misalnya di Nusa Tenggara Barat, ada perusahaan pengelola
emas, kemudian mutiara, ya terus di Freeport di Papua, itu kan pembuangan limbahnya ke sungai, ke kali, ke laut, yang akhirnya mencemari lingkungan, mematikan berbagai satwa yang ada di laut, kemudian mengakibatkan banyaknya timbul penyakit-penyakit baru yang ada misalnya di Nusa Tenggara Barat. Bayangkan. Padahal mereka punya sertifikat halal, kok bisa? Yaitu karena hanya sebatas halal tadi. Padahal Al-Quran halalan thayyiban. Karena itu yang kami temukan adalah sekarang halal hanya sebatas pada persoalan penerapan peraturan, undang-undang, regulasi, standarisasi, belum mencapai thayyib atau etika, walaupun sudah mengarah ke sana. Sudah mulai proses ke sana. Misalnya di Inggris. Di Inggris atau beberapa negara di Eropa ini ada sudah tidak lagi menerapkan halal, tapi sudah menerapkan thayyibnya. Sertifikat halal dan sertifikat thayyib. Halalan thayyiban. Misalnya ada di Inggris, kami amati di sana itu ada peternakan halal dan thayyib. Jadi bagaimana tadi si pekerjanya mendapat gaji yang benar, kemudian pembuangan kotoran hewannya baik sapi, kambing, ayam itu ternyata didaur ulang lagi, tidak mencemari lingkungan. Terus makanan-makanan yang menjadi asupan bagi hewan-hewan itu pun berasal dari alam yang benar. Yang benar itu artinya tidak menggunakan pestisida, kemudian dari daerah-daerah yang dimiliki secara legal dan lain sebagainya. Ada menuju ke sana. Nah, inilah yang kita terus amati. Nah, hadirin sekalian, dari pemaparan kami yang agak panjang lebar ini, apa yang ingin atau apa yang ditunjukkan kepada kita dari persoalan sertifikasi halal? Kami sebagai peneliti tadi, bahwa halal ini adalah suatu revolusi antropologi di mana proses global atau hubungan antara global dan lokal begitu erat sehingga halal ini menjadi persoalan yang harus tunduk pada logika ilmu pengetahuan. Dia tunduk pada proses saintifikasi, standarisasi, dan normalisasi. Dalam prosesnya, sebagai penutup, kami tutup, dalam proses tadi ini, ya, saintifikasi, standarisasi, dan normalisasi, terkadang ajaran-ajaran agama Islam ini harus tunduk pada logika ilmu pengetahuan. Bahkan seringnya ajaran-ajaran agama ini, syariah, Al-Quran, hadis, dan fikih, harus rela membenarkan, memberikan legitimasi pada praktik yang sesungguhnya tidak ada, belum ada dalam Islam, atau bahkan sesungguhnya dilarang. Jadi bahkan harus ada, menggunakan bahasa yang cukup vulgar, manipulasi ajaran keagamaan karena harus tunduk pada saintifikasi, standarisasi, dan normalisasi. Buktinya apa? Misal, bukti bahwa ajaran agama itu harus tunduk dan akhirnya rela, dalam tanda kutip, tunduk masuk dalam ketiak neokapitalisme global. Misalnya dalam produk-produk perbankan dan ekonomi halal atau syariah. Produk-produk perbankan dan asuransi syariah atau halal yang ada sekarang itu tentu tidak ada di fikih klasik dari abad ke-7 sampai abad ke-19 atau abad 1 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh lembaga swadaya halal, pemberi sertifikat halal dan negara-negara? Akhirnya komisi-komisi fatwa, para ulama itu memberikan legitimasi terhadap praktik yang belum ada, yang sesungguhnya masih syubhat atau perdebatan, ya halal haramnya, bahkan yang mengatakan haram, akhirnya tunduk. Demi apa? Tadi itu, demi kelancaran ekonomi dunia. Bayangkan.
Jadi ketika orang ada yang teriak harus syariah 100%, kafah dan lain-lain, tidak bisa. Tidak bisa. Ketika cara bicaranya mudah, dalam praktiknya tidak mungkin. Dan kami melihat di lapangan dengan sendirinya. Ya. Jadi terkadang ajaran agama harus tunduk pada kepentingan dan kebutuhan ekonomi, atau paling tidak harus tunduk pada logika ilmu pengetahuan dalam proses saintifikasi, misalnya persoalan gelatin babi. Ini perdebatan luar biasa ya, perdebatan luar biasa. Bahkan harus kita akui bahwa gelatin yang berasal atau produk-produk apapun yang berasal dari babi, ya, itu kan ada dua. Kalau asalnya babi, pokoknya dari babi, pokoknya haram. Ini yang dipegang oleh Indonesia, ya. Makanya semua apapun yang berasal dari babi menjadi haram. Apapun, termasuk kemarin vaksin COVID-19 kan, dari para penolak vaksin COVID-19 katanya misalnya AstraZeneca itu ada babinya, padahal keliru. Bukan vaksin COVID AstraZeneca ada babinya, tetapi dalam proses pembuatan si vaksin itu ada salah satu zat untuk memberhasilkan proses ini, dan si zat itu berasal dari babi. Jadi hanya salah satu faktor yang begitu kecil. Nah, kalau ketat, ada yang ketat nggak boleh. Tapi ada mazhab yang kedua, kalau prosesnya itu walaupun dari babi, tapi dalam prosesnya kemudian hilang, kemudian menjadi unsur tersendiri, itu boleh. Dan para ulama-ulama kontemporer itu membolehkan, misalnya Abdullah ibn Bayyah dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang selalu mengatakan harus menerapkan halal, syariah, dan lain sebagainya, itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Harus selalu ada kompromi di sana, termasuk di dalam soal-soal agama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lalu sebagai penutup, apa kebijakan yang bisa kita ambil untuk Indonesia dari pelajaran yang bisa didapatkan dari pengalaman saya meneliti sampai hari ini sudah 6 tahun di berbagai minoritas Muslim. Ada 3 menurut saya. 1, bagi negara Indonesia, terutama BPJH, saya pikir harus bekerja lebih keras lagi untuk mewacanakan proses sertifikasi halal ke seluruh Indonesia. Harus lebih geraknya nih harus lebih cepat lagi ke semua masyarakat. Kedua, bagi negara, bagi pemerintah dalam hal ini BPJH dan semua jejaring yang terkait dengannya harus semua prosesnya itu harus terbuka. Ya. Yang kedua untuk lembaga-lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan lain sebagainya. Harus ditegaskan melalui Undang-Undang JPH ini bahwa masih ada diskriminasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan lain selain MUI. Kan masih untuk memfatwa halal tidaknya masih MUI. Nah, ini menurut saya harus dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi misalnya. NU misalnya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah misalnya. Persi adalah himpunan ormas yang di dalamnya banyak sekali ulama dan sangat mumpuni. Karena itu, menurut saya, yang bisa memfatwakan ini halal dan haram, selain komisi fatwa ini, haruslah ormas-ormas besar atau menengah. Jangan MUI. Nanti lagi-lagi akan terjadi dominasi oleh MUI, dan ini tidak boleh terjadi. Ya. Nah, ini harus para aktivis halal harus melakukan. Harus semua ormas-ormas itu diberikan. Kenapa? Loh, ulama-ulama ada di sana. MUI itu bahkan gabungan dari berbagai ormas itu berikan. Ya. Ketiga,
lembaga-lembaga perguruan tinggi kami menyarankan diberikan juga mandat oleh kesempatan oleh Undang-Undang JPH 2014 untuk mendirikan pusat-pusat pengkajian dan memberi sertifikat halal, tapi tentu harus terakreditasi dulu, kemudian ada prosesnya tentunya. Nah, ini menurut saya juga karena ini masalah uang, ini kan semua universitas sekarang berlomba-lomba. Semua berlomba-lomba untuk mendirikan pusat kajian dan pengembangan halal yang tujuannya mereka mendapatkan akreditasi dari BPJH dari negara sehingga mereka bisa memberikan sertifikasi halal. Artinya apa? Artinya ujung-ujungnya uang. Nah, yang mengherankan adalah betul semuanya boleh. Tetapi menurut saya halal ini kan ada dua, ada aspek keagamaan, ada aspek ilmu pengetahuan. Ya harus bergabung. Ya. Jujur saja, menurut saya yang paling berhak, tentu tidak boleh ada dominasi. Dalam pasar bebas ini siapapun boleh berkompetisi. Adalah UIN IAIN yang paling siap. Kenapa? Karena UIN IAIN seluruh Indonesia, di sana berkumpulnya para ahli, bahkan para ulama yang duduk di ormas-ormas besar itu dan di MUI. Ya, harus diberi kesempatan. Dan kebetulan mereka banyak fakultas umum, teknologinya, sainsnya, dan sebagainya. Mereka sebetulnya adalah lembaga yang paling siap. Lalu bagaimana dengan PETUN atau PETUS, Perguruan Tinggi Umum Negeri dan Swasta yang memiliki fakultas sains dan teknologi dan sangat siap seperti UI, UGM, UNAIR, Undip, UNAN, semua ya kampus-kampus itu. Ya tentu bisa. Tetapi siapa dan mana lembaga katakanlah komisi fatwa lembaga itu siapa? Kemudian lembaga dewan pengawas syariahnya siapa? Pastilah diambil dari teman-teman dari UIN IAIN dan para ulama-ulama dari NU, Muhammadiyah, Perti, dan lain sebagainya. Nah, bisa saja, tetapi harus memainkan peran penting, harus lihat. Nanti saya melihat nih, hati-hati nih, ormas, PT, perguruan tinggi, baik yang agama ataupun bukan, ini akan terjadi nih dalam beberapa tahun ke depan, nih persaingan luar biasa, dan saya harus ini rahasia. Saya sering banyak sekali yang menghubungi untuk entah menjadi penasehat, untuk menjadi konsultan, dan lain sebagainya. Karena ini akan menghasilkan uang yang tidak sedikit. Dan sayangnya, ini rahasia lagi, lembaga sertifikasi halal di negara-negara minoritas muslim ini dikuasai oleh 1-2 jejaring. Dan itu uangnya, wow, ratusan miliar. Dan ini kalau ada pemerintah hadir dalam diskusi kita kali ini, BPJH, orang-orang BPJH ini harus buka mata. Usul terakhir saya, BPJH harus bekerja dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Bagaimana? Jadi semua yang mau sertifikasi halal produk di negara-negara tersebut yang akan diekspor ke Indonesia harus melalui KBRI yang ada di negara tersebut. Sehingga uang sertifikasi halal itu masuk ke negara melalui KBRI kita. Nggak usah buka banyak-banyak. Misalnya di Eropa Barat, buka di Paris. Semua perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa harus melakukan sertifikasi halal di KBRI Paris. Cukup 1 orang yang mengurus itu, entah dari BPJH atau Kemenag. Misal, ini hanya misal contoh, ya, atau siapalah gitu ya. 1 orang, karena uangnya itu luar biasa. Selama ini kemana perginya uang-uang lembaga sertifikasi halal yang sudah diakreditasi oleh MUI misalnya. Dulu MUI ya, sekarang BPJH. Uangnya itu kembali ke kantong-kantong pribadi, bayangkan. Ya, tapi saya nggak mau bicara ini hal yang sangat sensitif, nanti ujung-ujungnya pada praktik korupsi
beberapa orang yang ada di LP POM MUI. Saya nggak mau bicara ke sana karena ini isu yang sangat sensitif, ya. Intinya bahwa negara harus segera bekerja sama antar lembaga negara, terutama BPH dengan Kemenlu untuk mengurus sertifikasi halal di luar negeri. Kalau tidak, puluhan juta dolar setiap tahun masuk ke kantong-kantong pribadi dari sertifikasi halal itu. Demikian dari saya, Mbak Eka, dan teman-teman Madat dan para peserta sekalian. Atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika kami berpanjang kalam. Terima kasih atas perhatian dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan, komentar, dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Riza. Luar biasa sekali penyampaian materi tadi. Saya juga benar-benar terbuka pikiran dan juga mata saya terkait sertifikasi halal ini. Oh ya, sebelumnya mungkin saya mohon maaf untuk izin off cam sebentar karena ini jaringan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Cuacanya sedang mendung sekali di daerah saya. Mohon maaf, saya izin off cam sebentar saja sampai jaringan benar-benar stabil lagi. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan karena di kolom chat ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Ini mulai dari saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Osaka, Jepang. Izin bertanya, apakah di Eropa ini sudah ada penelitian mendalam terkait kehalalan kosmetik untuk kulit yang menggunakan bahan campuran hormon manusia yang telah diproses? Mengingat Eropa ini terkenal dengan brand kosmetik di dunia. Jazakumullah khairan, sebagai catatan, kosmetik hanya untuk kulit luar. Oke, mungkin ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Arif tadi. Dari hasil penelitian di Jepang dan Eropa ini, bagaimana urgensi standarisasi lokal di Jepang dan Eropa menurut Pak Riza? Apakah juga masuk dalam hasil penelitiannya? Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Riza? Apakah sudah menangkap pertanyaan dari teman kita tadi? Oke, monggo bisa dijawab. Ya, Mbak Ika, teman-teman Madat dan para peserta diskusi daring di berbagai belahan dunia, terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang baik sekali. Pertanyaan pertama datang dari Osaka, Jepang. Apakah sudah ada atau keluar sertifikasi halal dari lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal yang terakreditasi mengenai kosmetika, terutama untuk kulit luar yang berasal dari apa nih tadi? Berasal dari gen manusia atau hormon manusia ya? Hormon manusia atau babi tadi? Hormon manusia ya, Hormon baik. manusia ya. Ya, dari hormon manusia. Aduh, ini pertanyaannya bagus sekali ya, bagus sekali. Pertama saya ingin jawab dari yang umum dulu ya. Kosmetika, sertifikasi untuk kosmetika halal baik dari lembaga-lembaga sertifikasi halal resmi negara seperti di Indonesia dan Malaysia tentu ada prosesnya. Demikian juga di Eropa. Misalnya, ya ini bagian dari penelitian kami. Misalnya salah satu lembaga pemberi sertifikat halal di Belgia ini itu namanya IEC, ya. Salah satu cabang dia adalah khusus untuk mensertifikasi halal kosmetik buatan di Prancis, bekerja sama dengan merek-merek besar dan laboratorium khusus kosmetika. Yang selama ini ada tentu adalah yang berasal dari babi ya, gelatin babi. Yang dari hormon manusia, jujur saja saya tidak tanyakan, tetapi ini menarik sekali bagi saya. Saya akan tentu lanjutkan pertanyaan ini. Jujur saja dalam penelitian ini lepas dari amatan saya tidak tanyakan bagaimana dari hormon manusia ini. Wow, bagus sekali. Yang saya tanyakan adalah dari hormon daging atau apapun yang berasal dari hewan. Kalau ini sudah
pembahasannya sudah tentu cukup banyak dan ada dua jawabannya. Satu, sekarang produk perusahaan-perusahaan kosmetik itu mencoba menggunakan bahan-bahan nabati, bahan-bahan nabati dari tumbuhan. Kalaupun harus dari hewan, ini yang kami temukan betul-betul ya, itu dari hewan bukan babi, terutama sapi, kerbau, domba, terutama sapi sebetulnya keluarga sapi, kerbau, banteng yang itu ya, ke sana. Kalau dari nabati, mereka itu biasanya dari justru ini kelapa sawit kita, minyak kelapa sawit. Nah, ini makanya lagi babak belur ini perusahaan kosmetika karena adanya boikot Uni Eropa terhadap minyak sawit dari Indonesia. Ya, mereka lagi babak belur ini. Nah, yang kedua berasal dari babi. Sepanjang itu untuk produk yang digunakan di negara-negara non-Muslim, mereka masih menggunakan babi. Tetapi kalau untuk diimpor, diekspor, misalnya mereka ke Filipina, ya, ternyata ada perusahaan kosmetika Prancis yang gelatinnya itu katakanlah bersertifikat halal, bukan dari babi. Prosesnya pun sudah halal. Ini mereka bekerja sama dengan Filipina. Ya, nggak tahu kenapa belum masuk ke Indonesia atau apa, saya nggak tahu. Apakah dari hormon manusia itu sudah ada pembahasannya? Apakah sudah ada lembaga sertifikasi halal di Eropa yang memberikan sertifikat halal? Wow, ini pertanyaan bagus. Jujur, saya tidak tahu dan saya belum tahu, tapi saya akan cari tahu. Tapi sepanjang yang saya tahu belum ada. Paling tidak sampai hari ini saya masih aktif terus melakukan hubungan dengan banyak lembaga sertifikat halal. Itu dari hormon manusia belum, Mbak. Kalau nanti saya tahu dan saya coba bangun hubungan lagi dengan berbagai lembaga sertifikat halal, apakah mereka sudah mengeluarkan sertifikat halal kosmetika yang berisi hormon manusia, saya akan beritahu. Tapi lagi-lagi ini, wow, terima kasih sekali, terima kasih. Yang kedua, mengenai standarisasi di Jepang dan di Eropa, apakah ini bagian dari penelitian saya? Iya. Penelitian saya, hasilnya salah satunya Bapak Ibu bisa baca di buku ini, bab khusus mengenai Belgia. Saya misalnya meneliti bagaimana proses standarisasi halal yang ada di Belgia misalnya. Standar halal apa yang digunakan oleh mereka, lalu bagaimana sih cara mereka mensertifikasi satu produk. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca satu bab khusus saya, sekitar 40-50 halaman, satu bab mengenai Belgia. Jadi proses standarisasi dan sertifikasi halal yang ada di Belgia. Saya undang Bapak Ibu semua. Ya, tentu ini bagian daripada penelitian saya. Mungkin Ibu akan bertanya, apakah prosesnya sama? Wah, ini panjang lebar nanti saya kalau saya bahas bagaimana proses standarisasi lembaga-lembaga tersebut, proses sertifikasi. Saya lagi-lagi undang untuk membaca bab saya. Lalu bagaimana di Jepang? Sama di Jepang. Namun untuk di Jepang, mohon maaf, saya baru mengeluarkan laporan umumnya sekitar 8 atau 10 halaman dan sudah diterbitkan di Tokyo oleh International House of Japan yang bekerja sama dengan Japan Foundation. Itu hanya laporan umum saja. Adapun artikel ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal maupun bab buku ini belum saya tulis karena belum ada kesempatan untuk menulis karena kesibukan melakukan penelitian halal di negara lainnya. Jadi iya Bu, saya melakukan penelitian mengenai proses standarisasi halal di Jepang dan di beberapa negara Eropa dan juga melakukan penelitian bagaimana sih proses sertifikasi halal baik di Eropa maupun di Jepang ya. Dan salah satu hasilnya tentu buku ini dan saya undang untuk mengetahuinya lebih jauh membaca buku ini. Oke, terima kasih Pak Riza atas jawabannya. Jadi begitu ya untuk Mas Arief.
bahwasanya untuk tadi pertanyaan pertama terkait kosmetik dari bahan campuran hormon manusia ini memang belum diteliti, tapi nanti akan diteliti lebih lanjut lagi oleh Pak Riza, dan mungkin nanti Pak Riza juga akan share juga nih hasilnya bagaimana. Lalu untuk yang standarisasi lokal di Jepang dan Eropa, tentu saja Pak Riza sudah melakukannya. Oke, mungkin terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mas Arief. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari, oke, dengan username-nya HKI A21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait kehalalan dan produk obat-obatan seperti contoh vaksin yang ada di luar negeri. Nah, oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana Pak Riza? Apakah sudah menangkap pertanyaan tadi? Iya, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Iya, mungkin Mbak Eka ini saya baca juga ada dari Pak Lukman Santoso mengenai regulasi dan sertifikasi para wisata halal di Eropa ya. Saya jawab 2 pertanyaan ini, nanti banyak lagi pertanyaan di bawahnya ya. Pertama, pertanyaan tentang vaksin halal. Baik. Vaksin halal, karena vaksin adalah ini persoalan yang sangat besar, maka proses sertifikasi halal vaksin ini dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim yang memiliki lembaga sertifikasi halal seperti Indonesia, Malaysia, Qatar. Bukan lembaga-lembaga LSM pemberi sertifikasi halal yang tadi saya bicarakan, atau dalam bahasa Inggrisnya Halal Certification Body, HCB. Mengapa? Karena HCB ini lebih pada karena dunia, maka yang memberikan sertifikat halal itu adalah lembaga-lembaga yang besar seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Dan tentu vaksin-vaksin itu telah tersertifikasi halal, termasuk di Indonesia yang menyebabkan cukup ramai mengenai kehalalan vaksin COVID-19 dari merek AstraZeneca. Setelah diteliti, diketahui, kemudian MUI mengeluarkan, dalam ini LPPOM mengeluarkan sertifikasi halal. Apakah lembaga lain bisa mengeluarkan sertifikasi halal seperti MUI? Bisa, atas dasar Undang-Undang JPH 2014 bisa. Tapi karena mungkin keadaan kemarin kan begitu cepat dan mungkin baik Ormas maupun PT belum siap, maka yang paling siap adalah LPPOM MUI. Mereka melakukan penelitian dan melalui Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa halal. Jadi untuk hal-hal besar seperti vaksin itu yang mengeluarkan sertifikasi halalnya adalah negara-negara mayoritas Muslim yang memiliki lembaga halal negara. Ya. Pertanyaan dari Pak Lukman Santoso tentang sertifikasi dan regulasi para wisata halal. Waduh, ini menarik sekali ya Mbak Eka, teman-teman Madat dan para peserta seminar daring. Pariwisata halal. Wah, saya bisa bicara khusus ini. Mengapa? Karena kebetulan 2 tahun yang lalu kami mengajar S2, mata kuliahnya Contemporary Politics in the Middle East and North Africa. Jadi politik kontemporer di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kami khusus membahas mengenai para wisata halal di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Jadi saya ingin melihat politik kontemporer Timur Tengah melalui kacamata ekonomi politik. Salah satunya yang kami bahas selama 1,5 semester tahun itu adalah, bukan salah satunya, utamanya adalah para wisata halal. Salah satu pembahasan di perkuliahan kami adalah mengenai halal, pariwisata halal di Eropa. Wah, ini menarik sekali. Apakah ada sertifikasi dan regulasinya? Iya. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang mengaturnya? Tadi saya bilang lembaga
LSM, Lembaga Survei Masyarakat, pemberi sertifikat halal. Dari mana mereka standar untuk mengeluarkan sertifikasi halalnya? Saya bilang tadi kan, dari negara-negara Asia Tenggara, terutama dari standar Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Mereka gabungkan, lalu mereka buat standar sendiri, kemudian mereka akan mengeluarkan sertifikat halal pariwisata halal. Nah, karena Eropa itu luas, Turki itu juga termasuk Eropa misalnya. Ya, Turki itu salah satu tujuan wisata terbesar halal di Eropa. Ya, selain negara-negara yang ada muslimnya. Misalnya juga pariwisata halal selain yang ada di Turki, di Spanyol, misalnya di Andalusia. Ini bisa disebut sebagai tujuan wisata halal. Tetapi tentu Alhambra tidak butuh sertifikat halal ya. Alhambra kalau Anda berkunjung ke Andalusia, terutama ke Sevilla, Cordoba, Granada, tentu semua peninggalan-peninggalan kejayaan peradaban Islam tidak bersertifikat halal, tetapi hanya dikatakan sebagai tujuan pariwisata halal, dan karena ini milik negara, mereka tidak mau dilakukan proses sertifikasi halal karena yang nggak ada, bahasa vulgarnya, tidak ada urusannya dengan itu semua. Padahal pariwisata dalam tanda kutip halal di Andalusia ini memberikan keuntungan puluhan, mungkin ratusan juta euro untuk pemasukan negara Spanyol. Ya. Baik, kalau seandainya ada negara di dalamnya terdapat peninggalan kejayaan Islam, itu kita masuk akal lah ya, ada pariwisata halal. Lalu bagaimana misalnya di Belgia atau di Prancis sendiri lah ya, yang betul-betul kami teliti ya, apakah ada di Prancis dan Belgia? Di Belgia sampai hari ini tidak ada, tetapi ada melalui Airbnb, misalnya BNB ya, itu misalnya sewa villa halal. Ada. Terus kalau di Prancis juga ada tujuan misalnya wisata halal, biasanya itu wisata-wisata di alam. Nah, jadi rumahnya, villanya, tempatnya semua ini disesuaikan dengan kebutuhan penyewa yang rata-rata itu orang Islam. Contoh yang kami temukan ya, terutama Belgia dan Prancis. Menarik ini. Misalnya di Prancis itu, di tengah Prancis ada satu daerah yang sangat hijau, bagus sekali dikunjungi, ada satu villa, dia dapat sertifikat halal. Apa sih satu villa halal ini? Ternyata misalnya disediakan Al-Quran, disediakan penunjuk kiblat untuk sholat, disediakan sajadah, semua kebutuhan peralatan dapur ini suci halal, artinya tidak digunakan untuk memasak barang-barang yang haram, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian mereka dapat sertifikat halal. Mereka mengatakan villa halal, sewa halal. Nah, ketika diwawancarai oleh televisi Prancis, pemiliknya ini orang Prancis asli. Menarik ini. Ketika ditanya, mengapa Anda menjadikan rumah Anda sebagai tempat penginapan halal? Karena itu dia bilang melihat perkembangan zaman, kemudian orang Islam juga butuh disediakan fasilitas dan cukup laku ini villa halal ini ya. Itu misalnya di Prancis, sama di Belgia juga demikian. Ada penyewaan musim panas sewa halal. Kenapa? Karena banyak turis-turis dari wisatawan dari negara Teluk Kaya, mereka mau berkunjung ke Eropa, Belgia, Prancis dan negara lainnya, terutama di Belgia yang saya tahu, itu misalnya rumah, kemudian ada kolam renang misalnya ya. Itu disebutkan misalnya kolam renangnya khusus untuk keluarga, tidak terlihat oleh tetangga misalnya. Kan kalau seandainya, mohon maaf, misalnya pasangan muslim kemudian perempuannya harus menggunakan pakaian renang, kan suaminya agar aurat istrinya itu tidak terlihat
orang asing kecuali untuk dirinya atau anak-anaknya gitu kan. Nah, itu ada penegasan bahwa villa ini aman, tidak terlihat gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menarik menurut saya, sangat menarik. Secara kesimpulan tidak ada regulasi secara khusus dari negara, daerah, tidak ada sama sekali. Tidak ada pemberian sertifikasi dari negara kecuali dari LSM atau self declaration atau pernyataan sendiri bahwa ini villanya halal. Dari mana mereka tahu? Karena mereka belajar melalui Google ya. Apa sih standar halal bagi Islam? Akhirnya mereka mengikuti aturan-aturan halal itu. Ya, kemudian mereka langsung self proclaim atau pernyataan diri sendiri bahwa villa kami halal, rumah kami halal, atau hotel kami halal, dan sebagainya. Demikian yang saya bisa sampaikan Mbak Eka dan teman-teman Madat. Oke, terima kasih Pak Riza atas jawabannya. Berarti terkait hari ini memang ada sertifikasi atau regulasi halalnya. Iya. Iya. Namun untuk peraturannya sendiri itu tidak ada, begitu ya Pak Riza. Oke. Ya. Putus. Ya. Oke, selanjutnya ini mungkin ada sedikit tanggapan dari Nailul Wirdah bahwasanya mutasyakir atas materinya dan bocoran rahasianya ya Prof. Riza. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yopi bahwasanya izin bertanya bagaimana dengan bahan mentah dari supplier saya untuk bahan pembuatan kosmetik. Apakah supplier saya juga harus perlu untuk mendapatkan sertifikat halal? Terima kasih. Oh, bagus sekali ya. Ini bagus sekali Pak Yopi dari IAIN Ponorogo. Iya Pak, harus Pak. Jadi kalau Bapak punya perusahaan kosmetika ataupun Bapak bekerja sama dengan perusahaan kosmetika, lalu Bapak menyuplai, mengirim, memenuhi kebutuhan perusahaan kosmetika itu, maka Bapak harus memberikan sertifikat halal bahwa bahan-bahan Bapak yang digunakan itu halal semuanya. Nah, tergantung perusahaan Bapak letaknya di mana. Kalau misalnya di Jawa Timur, maka harus minta BPJH wilayah Jawa Timur. Kalau ada di Ponorogo, nah harus tanya BPJH untuk Ponorogo. Nanti mengurus sertifikasi halalnya di BPJH Kemenag Ponorogo. Setelah mengikuti proses sesuai peraturan dan undang-undang yang ada, Bapak akan mendapatkan sertifikasi halal. Nah, sertifikat halal bahan-bahan yang Bapak buat itu harus disampaikan ke perusahaan kosmetika itu. Jadi kenapa? Karena perusahaan kosmetika itu juga butuh sertifikat dari Bapak halal, ya. Itu kalau Bapak menyediakan bahan-bahan untuk perusahaan kosmetika. Atau sebaliknya, perusahaan kosmetika itu yang menyuplai Bapak untuk membuat kosmetika di Ponorogo misalnya. Nah, Bapak juga harus minta. Kenapa? Karena kalau tidak nanti Bapak akan berurusan hukum di Indonesia. Mengapa? Karena Undang-Undang JPH 2014, semua apapun usaha harus bersertifikat halal. Baik dia memproduk maupun mengimpor, mendapatkan barang dari luar. Karena nanti akan diperiksa si barang-barang ini halal nggak. Untuk mengetahui barang-barang ini halal atau tidak, harus dikeluarkan sertifikat halal atas satu zat yang digunakan oleh perusahaan kosmetika itu. Ya. Nah, kemanakah perusahaan kosmetika itu harus mendapatkan sertifikat halal? Tergantung perusahaan kosmetika itu ada di negara mana. Apakah di Jepang, Korea, Prancis? Kalau ada di misalnya negara Prancis, berarti suruh perusahaan kosmetika itu untuk minta sertifikat halal ke 3 lembaga yang sudah terakreditasi, yaitu Mosquée de Paris, Mosquée de Lyon, dengan Mosquée d'Aubervilliers. Ya, demikian Pak. Jadi semuanya Pak. Ya,
Bahan mentahnya juga termasuk, semua bahan mentah. Ya, kami kan nggak ada waktu ya untuk menjelaskan bagaimana sih proses sertifikasi, karena kami masuk langsung ke pabrik-pabriknya, bagaimana proses sertifikasi. Iya, semuanya harus, bahkan satu zat aja, satu zat misalnya enzim XYZZ, saya nggak tahu lah apa-apa, itu semua harus ada sertifikat halalnya. Ya, baik. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti semua produk apapun itu yang dibuat, mulai dari bahan-bahannya ataupun bahan jadinya itu perlu yang namanya sertifikasi halal. Karena di Indonesia sudah kita ketahui ya bahwa dalam kehidupan kita ini tidak akan lepas dari yang namanya kehalalan gitu ya. Oke, mungkin terima kasih pertanyaannya dari Yopi. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nur Hasana. Ada 2 pertanyaan. Jadi Pak Riza mengatakan agama harus tunduk pada saintifikasi dan standarisasi. Bukannya syariah yang membawai divisi food teknikal dengan mementingkan masalah. Kemudian pertanyaan kedua ini, bagaimana dampak pengaruh JAKIM dan MUI yang cukup strikt pada masyarakat Eropa? Oke, monggo Pak Riza untuk dijawab. Ya, terima kasih Bu Satomi, Bu Nur Hasana. Bu Satomi ini adalah salah satu pengamat peneliti halal di Jepang. Ya, beliau ini salah satu pengajar universitas di Jepang. Terima kasih Bu Satomi, Bu Nur Hasana atas kehadirannya di seminar kita kali ini dan atas 2 pertanyaannya. Baik, Bu Satomi. Pertama, bukankah ada Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga sertifikasi halal itu? Ya. Betul, Bu. Tetapi saya harus jujur katakan, untuk konteks Eropa yang saya betul-betul meneliti, kehadiran Dewan Pengawas Syariah itu hanya sekadar nama. Hanya sekadar nama. Mengapa sekadar nama? Karena semua standar, terutama standar Indonesia dan Malaysia, mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah atau dalam bahasa Inggrisnya Syariah Board Committee. Atau Syariah Board, Syariah Committee, terserah. Dewan Pengawas Syariah. Jadi betul ada Dewan Pengawas Syariah, misalnya di HFCE. Ada misalnya, ya hampir semuanya ada Dewan Pengawas Syariah. Tetapi jangankan tanda tangannya atau capnya ada di surat sertifikat halalnya, itu saja tidak ada. Apalagi dalam proses sertifikasi, proses untuk mensertifikasi halal kan harus berkunjung ke perusahaan. Itu nggak ada satupun Dewan Pengawas Syariah yang hadir, yang ikut, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Indonesia dan Malaysia, maupun yang tidak terakreditasi tetapi bermain di pasar lokal di Belgia dan regional di Eropa. Tidak ada, tidak ada. Jadi bahasa vulgarnya Bu Satomi, Dewan Pengawas Syariah itu hanya nama. Dan mereka hanya mendapatkan honor ketika menandatangani keputusan kehalalan satu produk. Tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana di Jepang? Mohon maaf, saya harus katakan kalau di Jepang berdasarkan pengalaman saya tentunya ya, tentu bisa dikritik apa yang saya temukan. Sama juga menurut saya di Jepang. Tentu ada Dewan Pengawas Syariah, misalnya yang saya suka, misalnya ada 2 yang cukup ketat. Japan Muslim Association yang ada di Tokyo, lembaga tertua agama Islam di Jepang, kemudian ulama asli Jepang, siapa namanya Bu Satomi, saya lupa itu, dia alumni Al-Azhar, dan dia sangat ketat sekali. Japan, ya yang meninggal ya, Japan Bapak Muto. Ya, itu dia. Beliau ya. Beliau sangat ketat. Nah, misalnya di Japan Muslim Association itu sangat ketat sekali. Baru belakangan mungkin
bukan tidak ketat, maksudnya karena ada lembaga lain yang terakreditasi, misalnya Japan Halal Association (JHA) yang ada di Osaka, ya. Itu terakreditasi oleh Malaysia tapi belum terakreditasi oleh Indonesia. Betul ada Dewan Pengawas Syariahnya, kebetulan saya kenal pemiliknya, saya tahu direkturnya, karena suaminya orang Prancis, kami sering pernah bertemu, dan Dewan Pengawas Syariahnya ada yang dari orang Indonesia dan satu ada dari orang Malaysia. Sama juga menurut saya kehadiran Dewan Pengawas Syariah di sini hanya kebutuhan struktur organisasi, karena memang Indonesia, Malaysia atau berbagai standar World Halal Forum itu memang mewajibkan. Betul ada pertanyaan, diskusi-diskusi, tetapi menurut saya Dewan Pengawas Syariah di lembaga-lembaga sertifikasi halal tidak memainkan peranan penting di dalam menentukan kehalalan satu produk. Tetap mereka merujuk kepada temuan-temuan Komisi Fatwa MUI maupun JAKIM. Tidak ada satu, tidak ada satupun yang saya tahu ya, yang saya temukan, Dewan Pengawas Syariah dari lembaga sertifikasi halal LSM di negara-negara minoritas Muslim yang berani mengeluarkan fatwa kehalalan satu produk tanpa merujuk pada fatwa-fatwa Indonesia, Malaysia, atau ulama-ulama besar seperti Yusuf Qaradawi, seperti Abdullah bin Bayyah, kemudian seperti lembaga-lembaga IARS, Uni Eropa Research Council for Fatwa, Fiqh Academy yang di Riyadh, Smith, Oki, dan lain sebagainya. Tidak ada yang berani, Bu. Kenapa? Karena mereka cuma 1-2 orang. Menurut saya, kenapa mereka tidak berani? Karena para certification body-nya takut kehilangan kepercayaan dari luar negeri tadi, Indonesia, Malaysia, makanya tidak bisa mandiri. Mereka Betul. tidak bisa mandiri, dan barangkali pendapat Yusuf Qaradawi juga tidak ada pengaruh pada Indonesia, Malaysia, karena Jelacin juga tidak mau baru ayam yang non halal boleh ambil Jelacinnya ya, kemarin ada berita. Ya. Tapi babi sangat orang Indonesia, Malaysia, orang-orang Asia Tenggara sangat alergi babi, makanya kalau tunduk pada hasil temuan saintifik, nanti mereka mau cari DNA yang nempel di piring atau di makanan, nanti tidak ada yang bisa dimakan. Ini kalau mengikuti saintifik semua, semakin kehidupan para minoritas Muslim di negara-negara Eropa maupun di Asia Timur ini akan sulit dan membuat benteng di antara non-Muslim dan Muslim, dan ini tidak tidak membangun masyarakat yang harmonis. Ini harus dipikirkan oleh para ulama, harus bertanggung jawab. Ini jangan memikirkan kepentingan ekonomi melulu ya. Ya, betul. Jadi ya sampai kulkas jilbab, nanti orang-orang tinggal di Jepang tidak ada yang bisa dipakai. Iya, betul. Dari Indonesia. Ya, Maaf. betul. Ya, aduh, terima kasih sekali Bu Satomi atas tanggapannya. Ya, betul sekali Ibu Satomi. Jadi hampir semua lembaga sertifikasi halal ini kan hampir semuanya itu tunduk pada standar halal Malaysia dan Indonesia. Kenapa? Karena termasuk yang paling ketat dan paling bagus, paling siap. Nah, tadi Ibu bertanya pada pertanyaan kedua, lalu apakah
Kalau lembaga-lembaga sertifikasi halal di Belgia, di Prancis itu mengikuti standar Indonesia dan Malaysia yang ketat itu, bisakah mereka kemudian mengeluarkan sertifikat halal? Nah, saya bilang tadi, Bu, ada kompromi. Contoh nih, Bu, ya, contoh. Produk-produk baik di kosmetika atau produk-produk kebersihan, misalnya pasta gigi, odol. Kemudian cairan cuci mulut. Itu kan ada campuran alkohol. Atau minyak wangi, parfum. Itu kan ada alkohol, karena alkohol itu sebagai pengantar ya, disemprotkan. Nah, itu mereka bingung sekali. Mengapa? Karena misalnya untuk Malaysia itu zero tolerance. Ada itu, pokoknya nol nggak boleh. Ya, nggak boleh. Indonesia juga pokoknya apapun yang mengandung alkohol tidak boleh. Apapun yang bukannya ada fatwa yang memperbolehkan. Nanti, sabar. Ya, antara Indonesia dan Malaysia ini juga nggak bersepakat berapa persentase yang bisa diterima. Ada dalam beberapa hal 0,00, berarti itu tidak menerima sama sekali. Tetapi belakangan boleh 0,05. Ya, 0,5 kalau misalnya mengandung alkohol sedikit ya nggak apa-apa. Kemudian kalau Maroko beda lagi. Terus melihat fatwa lagi beda lagi. Jadi lembaga-lembaga sertifikasi halal di Belgia itu juga bingung saat menentukan apakah misalnya cuci mulut, cairan cuci mulut, pasta gigi dari perusahaan ini halal atau tidak. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengambil salah satu pendapat yang membolehkan. Jadi misalnya untuk pasta gigi, cairan mulut, cuka. Nah, apalagi alkohol cuka itu dari alam ya. Ya nggak apa-apa. Misalnya ada yang mengambil fatwa Maroko bahwa cuka itu ya nggak apa-apa, halal. Atau ada yang mengambil fatwa dari Jakim bahwa Jakim itu mengeluarkan fatwanya bahwa cairan cuci mulut maupun pasta gigi yang mengandung alkohol sampai sekian persen dibolehkan. Maka mereka mengambil standar Malaysia. Tetapi untuk Indonesia, nanti koreksi saya jika saya keliru. Komisi fatwanya itu zero tolerance. Jadi nirtib tepal salira terhadap alkohol. Jadi memang Bu Nur Hasanah betul sekali. Persoalan keketatan dari standar-standar terutama Indonesia, Malaysia itu memang betul menjadi persoalan dan kebingungan lembaga sertifikat halal. Akhirnya mereka terkadang mengambil dari standar lain yang lebih lunak. Demikian, Bu, yang saya bisa jelaskan. Ya, 2018 jadi 0,5 kan bisa. MUI mengeluarkan 0,5 ya. Oke, Saya kirimkan bisa. Terima kasih. Sebab sampai 2018 itu para pemberi sertifikat halal mereka merujuknya terhadap Jakim, Bu, karena Jakim membolehkan. Bahkan Jakim, koreksi saya kalau saya salah, Jakim itu membolehkan sampai 0,6 apa ya? Berapa? 0,5. Oke, terima kasih Bu Satomi. Ya, ini persoalan memang Bu. Keketatan Indonesia Malaysia itu menjadi persoalan sendiri. Ya, akhirnya mereka mengambil kadang mengambil fatwa dari ulama lain misalnya yang membolehkan. Apa boleh buat? Nah, itu yang saya maksud bahwa akhirnya proses halal ini tunduk terhadap tadi saintifikasi tadi. Demikian Bu Satomi
jawaban saya atas pertanyaan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Riza atas jawabannya, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nur Hasanah atas pertanyaannya, karena semakin lama diskusi kita juga semakin menarik ternyata, semakin dalam dan juga semakin menarik. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi, ada 2-3 pertanyaan terakhir mungkin untuk sebagai pertanyaan penutup di diskusi kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan lagi terkait bagaimana untuk order buku rethinking halal. Nah, mungkin nanti Pak Riza bisa menjawab. Dan juga ada juga pertanyaan, bagaimana pandangan Pak Riza terkait keharaman kripto yang diputuskan dalam forum Bahsul Masail di Jatim? Apakah keharaman itu temporer atau seperti apa? Nah, salam dari saya Sulhan Tulung Agung. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk, ini bagaimana kita bisa meyakini kehalalan produk dari Eropa jika ternyata Dewan Pengawas Syariah ini hanya sekedar nama? Nah, siapa yang menetapkan kehalalan produk di Eropa dan bagaimana otoritas mereka dalam memberikan penetapan kehalalan produk? Oke, mungkin itu saja pertanyaan pada diskusi kita hari ini. Monggo Pak Riza untuk dijawab. Ya, terima kasih sekali Mbak Eka, teman-teman sekalian atas 4 pertanyaannya ini. Yang pertama, bagaimana cara membeli buku Rethinking Halal? Saya sarankan Bapak Ibu yang tertarik, silakan beli secara daring. Banyak sekali, ada di Amazon, ada langsung ke penerbitnya Brill. Sangat mudah, tapi memang kalau uang Indonesia jadi mahal ya, karena harganya sekitar 100 euro. Kalau dikirim ke Indonesia tentu jadi mahal sekali. Tapi saya yakin kalau untuk mereka para penuntut ilmu atau Bapak Ibu bisa sarankan perpustakaannya, minta ke perpustakaan agar perpustakaan di perguruan tinggi masing-masing membeli buku ini. Insya Allah mereka punya banyak anggarannya, Bu ya. Yang kedua, soal keharaman kripto. Waduh, ini menarik sekali. Bagaimana tanggapan saya mengenai keharaman uang maya atau kripto yang diharamkan oleh MUI dan NU, dalam hal ini PWNU Jawa Timur. Apakah ini keharaman untuk selamanya atau temporer? Saya menjawabnya sebagai peneliti ya, ini bukan sebagai ahli agama atau saya sebagai peneliti. Menurut saya keharaman yang fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI dan NU ini atas pertimbangan, atas diskusi, pemikiran yang mendalam. Seperti Bapak Ibu tahu, mengeluarkan satu fatwa itu tidak bisa sembarangan. Baik di MUI, apalagi di NU. Teman-teman sekalian tahu tradisi Bahsul Masail yang ada di NU. Sangat ketat, kaya rujukan, ratusan rujukan kitab kuning, dan lain sebagainya. Dan mereka yang membahas juga bukan mereka yang tidak paham, tapi mereka adalah para kiai, para ustadz, para dosen, ulama yang betul-betul mengerti sangat mendalam fiqih, qawaid fiqhiyah, dan usulul fiqh. Karena itu, sebagai produk fatwa, sebagai peneliti dan sebagai umat secara umum, kita harus menghargainya karena itu berdasarkan proses diskusi, munaqasyah, munadharah, mujadalah yang panjang. Tetapi yang namanya fatwa ini kan tidak mengikat. Fatwa mengikat kepada orang yang bertanya. Ya, fatwa karena proses istifta maka mengikat kepada orang yang bertanya dan mereka yang meyakininya. Dan apakah fatwa haram ini bisa berubah? Iya, karena itu saya berpendapat keharaman fatwa mata uang kripto atau mata uang maya ini hanya bersifat sementara. Mengapa? Karena jika kita mengkaji sejarah halal ini banyak sekali hal-hal yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.
Apa contohnya? Banyak sekali. Contoh, penggunaan radio, penggunaan televisi, penggunaan pengeras suara, penggunaan pita suara kaset. Dulu semuanya itu haram. Bahkan minum kopi saja haram. Oh iya, ada fatwa minum kopi haram di Turki. Tapi setelah ada penelitian lanjutan, ternyata kopi itu berasal dari alam dan lain sebagainya, menjadi halal. Ternyata pengeras suara, pita suara, televisi, radio itu membawa maslahat umat dan lain sebagainya, menjadi halal. Banyak sekali, termasuk KB. KB awalnya haram karena tidak dipahami sebagai pengaturan kelahiran. Ulama saat itu memahaminya sebagai pembatasan atau pengakhiran, penghentian penghamilan. Ya, nah itu diharamkan. Tapi setelah tahu bahwa produk-produk KB itu banyak dan hanya membatasi atau mengatur jarak kelahiran, akhirnya fatwanya halal. Jadi, Mas Sulhan, menurut saya keharaman fatwa uang maya ini bersifat sementara. Ke depan ketika dunia sudah menggunakan semua sistem uang maya dan orang tidak bisa lari darinya, saya yakin sebagai peneliti, berkaca dari sejarah halal tadi yang saya ungkapkan, saya yakin akan keluar fatwa halal. Yang ketiga, lalu apa guna Dewan Pengawas Syariah jika mereka tidak bisa mandiri? Saya bilang tadi, manfaat Dewan Pengawas Syariah hanya rapat, datang, rapat, tanda tangan, dapat honor, udah. Berfungsi untuk struktur organisasi, dan kedua mungkin berfungsi untuk menanyakan satu hukum, tetapi bukan mereka yang melakukan istinbatul ahkam, tidak sama sekali. Mereka pun merujuk kepada fatwa-fatwa, terutama merujuk kepada keputusan-keputusan terutama Indonesia dan Malaysia. Lalu apa fungsinya? Fungsinya syarat administratif formal saja, ya. Ada fungsinya syarat administratif formal. Sebab kalau nggak ada Dewan Pengawas Syariah, mereka tidak akan bisa terakreditasi oleh Indonesia dan Malaysia. Tidak akan. Keempat, siapakah yang menentukan kehalalan produk di Eropa? Nah, tadi saya jelaskan. Menentukan kehalalan produk di Eropa dalam arti mengeluarkan sertifikasi halal itu adalah lembaga-lembaga pemberi sertifikat halal. Tapi mungkin pertanyaannya, apakah ada di Eropa lembaga atau ulama semacam Komisi Fatwa MUI atau semacam Komisi Fatwa Jakim Malaysia yang bisa mengeluarkan fatwa kehalalan atau keharaman produk di Eropa? Ada. Namanya European Research Council for Fatwa, ERDCF, European Research and Research Council and Fatwa, ya, yang diketuai dulu oleh Syekh Yusuf Qaradawi selama puluhan tahun. Baru 2 tahun kemarin Syekh Yusuf Qaradawi diganti oleh Syekh saya lupa seorang alimul allamah dari Maroko. Nah, lembaga ini bisa mengeluarkan fatwa dan diikuti dan menjadi rujukan. Dipercayakah? Ya, jelas. Lembaga yang dulu dipimpin oleh Syekh Yusuf Qaradawi, sekarang oleh Syekh siapa saya, ya Allah, lupa sekali, dari seorang ulama Maroko, yang sekjennya oleh ulama Turki kalau tidak salah, ya. Ini memang terdiri dari para ulama-ulama. Betul kalau ini. Jadi otoritasnya sangat-sangat diakui, hasil fatwanya sangat diikuti. Ya. Jadi ada. Mungkin itu ya, Mbak Eka, saya sudah jawab semua ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Riza atas jawabannya. Jadi ini termasuk diskusinya juga sangat panjang dan juga sangat menarik tentunya, karena teman-teman juga sangat berpartisipasi aktif untuk bisa bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya,
karena mumpung di sini masih ada Pak Riza, jadi beliau juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentunya. Karena ini juga di beberapa wilayah di Indonesia ini sudah masuk di waktu maghrib, jadi mungkin teman-teman juga kalau mungkin ada ditanyakan, monggo bisa ditanyakan, atau mungkin bisa dicukupkan. Oke, ini sepertinya sudah cukup jelas dan juga clear ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Riza atas penjelasan dari segala materi yang sudah disampaikan. Ini sangat membuka pikiran dan juga mata kita. Tentunya nantinya andaikan saja ya diskusi kita juga bersama dengan pemerintah nantinya. Ini juga sangat menarik dan juga sangat asik. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan juga kehadirannya, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk ikut berdiskusi bareng-bareng bersama Pak Riza, bersama kita semua di sini. Semoga diskusi kita hari ini mendapatkan ilham yang nantinya bisa kita terapkan juga ke depannya. Saran-saran dari Pak Riza dan lain sebagainya. Semoga bisa kita dapatkan, kita serap dengan baik nantinya. Oke. Mungkin diskusi kita akhiri sampai di sini, atau mungkin Pak Riza ada yang ingin disampaikan lagi untuk terakhir kalinya di diskusi kita? Ya, terima kasih Mbak Eka, terima kasih teman-teman di Madat, Lembaga Madat. Tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eka, kepada semua teman-teman dan para hadirin hadirat sekalian, Zumiyun dan Zumiyat yang telah hadir dalam acara seminar daring ini. Terakhir, menurut saya pikir pemerintah Indonesia, kemudian BPJH, baik di pusat sampai ke daerah, Ormas, PT, perguruan tinggi, baik Islam maupun umum, semua dosen-dosen yang memiliki perhatian penuh terhadap halal ini, menurut saya harus memperbanyak untuk melakukan penelitian halal, baik secara sains dan teknologi maupun sosiologi, antropologi. Mengapa? Karena dalam 5-10 tahun yang ke depan tidak mungkin tidak bahwa halal ini menjadi salah satu pemasukan ekonomi negara dan masyarakat yang sangat besar. Ya. Demikian dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tentu jangan lupa kalau ada rezeki beli bukunya, dan setelah beli dibaca. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita dapat bertemu di acara yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini juga Pak Riza ini mendapatkan banyak sekali ucapan-ucapan terima kasih dari teman-teman yang sudah bergabung. Pak